Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati panitia lomba pidato bahasa Indonesia Syariah Fest Days, program studi hukum keluarga Universitas Islam Indonesia, serta para peserta lomba yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa mengabulkan doa hamba-hambanya apabila berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu maupun yang akan datang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Isna Habibah, menyampaikan pidato dengan tema Peran Muslim di Era Digital. Saudara-saudaraku sekalian, era digital adalah suatu era atau zaman yang di dalamnya memiliki perkembangan kondisi yang begitu maju, hingga kegiatan penting apapun dapat dilakukan secara digital. Perkembangan era digital semakin lama, semakin berjalan begitu cepat, hingga manusia tak sanggup untuk mengendalikannya. Disinilah peran muslim di era digital sangatlah penting. Untuk menangkal pengaruh era digital, masyarakat tentunya membutuhkan alat bantu, yaitu berupa pendidikan Islam yang mempunyai pengaruh kuat terhadap berbagai persoalan kehidupan dan juga mampu mengarahkan umat manusia dari perilaku negatif ke dalam perilaku positif. Saudara-saudara, tahukah kalian, di era digital, informasi sangatlah terbuka. Jika pada tahun 1990-an ke bawah, masyarakat sangat terbatas akses informasinya. Pada waktu itu, informasi hanya bisa didapat melalui media televisi dan media cetak. Tetapi setelah tahun 1990-an dan 2000-an ke atas, alternatif informasi sudah banyak. Pada tahun itu, internet sudah melahirkan adanya YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, dan informasi lainnya. Di dalam media sosial dan internet, informasi sangat melimpah ruah. Bahkan masyarakat hampir tidak sanggup untuk memilih dan memilah mana berita yang hoax dan mana berita yang benar. Ditambah lagi, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Ini terbukti dari 1000 masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang suka membaca. Masyarakat umum dan masyarakat akademik kedodoran dalam menghadapi berbagai informasi yang muncul dari WA grupnya. Maka untuk mengcounter hal tersebut diperlukan peran pendidikan Islam yang akan mengarahkan hidup di era digital. Dengan pendidikan Islamlah masyarakat akan diarahkan bagaimana cara menghadapi informasi yang melimpah ruah tersebut. Saudara-saudaraku sekalian,
Ketika era digital sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat, maka disrupsi tidak dapat dielakkan lagi. Disinilah peran pendidikan Islam sebagai pemberi nilai-nilai. Seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Asori Mukhtarom dalam jurnalnya yang berjudul Peran Pendidikan Islam di Era Digital, Studi Komparasi Indonesia dan Kuwait. Bahwasanya nilai-nilai yang ditawarkan oleh pendidikan paling tidak harus melingkupi 3 ranah. Yang pertama yaitu pendidikan formal seperti sekolah dan pesantren. Yang kedua, pendidikan non-formal seperti lembaga-lembaga kursus. Dan yang ketiga, pendidikan informal yang bergerak di keluarga dan masyarakat. Maka peran pendidikan Islam di Indonesia paling tidak harus melingkupi 3 ranah tersebut. Ini artinya di antara 3 ranah tersebut harus saling bersinergi, tidak boleh bergerak beda arah. Saudara-saudaraku sekalian, pendidikan Islam mengajarkan kepada umatnya, jika mendapatkan informasi yang tidak jelas sumbernya, maka harus ekstra hati-hati. Harus disaring sebelum disaring. Ini semata-mata untuk menghindari pemuborotan yang lebih besar kepada masyarakat digital. Menyebarkan hoaks atau bahkan kabar yang tidak jelas sumbernya adalah tindakan kriminal yang masih banyak orang tidak mengetahui akan bahayanya. Padahal sudah banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang pesannya berisi untuk mengajak umatnya menghindari berita yang tidak benar. Seperti yang telah tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu suatu kaum membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa kamu mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Peranan Muslim tentunya sangat penting terhadap kehadiran era digital yang berkembang pesat. Jika tak mampu mengikutinya dengan baik, maka dikhawatirkan akan jauh dengan Tuhan. Maka dalam kehidupan masyarakat harus memiliki iman agar hidup lebih terarah. Jadi, bagaimana? Siapkah para Muslim menghadapi tantangan di era digital ini? Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan, tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.